Selamat datang di channel Kasamago Network. Kali ini kita akan membahas mengenai kabar dunia yang tengah menghangat, yakni konflik Ukraina dan Rusia. Pada 26 Februari lalu, saya telah menulis artikel di blog berjudul Ukraina has fallen, invasi paling jenius Rusia. Kenapa saya membahas ini? Sejatinya permasalahan dari konflik Ukraina Rusia ini telah ada sejak tahun 2008, kemudian memuncak di tahun 2014, yakni mengenai kepentingan nasional Rusia yang sangat terganggu dengan begitu kuatnya pengaruh NATO di negara ex Uni Soviet yang kemudian mencoba menarik Ukraina menjadi anggota NATO. Oke, saya akan bacakan artikel saya di blog saya ini, kasamago.com. Ukraina has fallen, invasi paling jenius Rusia. Pada Januari 2022, ketegangan Ukraina dengan Rusia meningkat tajam. Rusia perlahan mulai mendeploy pasukannya ke seluruh perbatasan dengan Ukraina. Belarusia dan Crimea dijadikan buffer zone atau zona penyangga strategis penghubungan wilayah timur dan selatan Ukraina. Di pihak Ukraina sendiri, Ukraina memblokade pada akhir 2021 kemarin, memblokade pasukan air ke Crimea yang menimbulkan gejolak keras. Amerika dan NATO memberikan bantuan persenjataan semacam RPG atau manpad serta dukungan supervisi dari militer Amerika Serikat yang ada di Ukraina. Perang pasti terjadi, semua media ramai memberitakan. Namun pihak Kementerian Luar Negeri Rusia menampik Rusia akan memulai invasi militernya ke Ukraina. Ketegangan mengendur, Vladimir Putin mungkin akan mengutamakan jalur diplomasi. Namun semua itu sirna tatkala pada 23 Februari 2022 lalu Rusia melancarkan serangan udara ke objek vital Ukraina seperti bandara, pembangkit listrik, reaktor nuklir legendaris Chernobyl yang berhasil diambil alih pasukan darat Rusia. Kabarnya Chernobyl masih menyimpan stok uranium dalam jumlah besar sehingga menjadi target penting yang wajib dikuasai dahulu. Ukraina yang bagaikan sitting duck di hadapan Rusia membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato di depan publik dengan gestur pasrah, hanya memakai t-shirt hijau memohon bantuan NATO yang tak mungkin dalam tanda petik datang. Ibu kota Kiev mungkinkah menyusul nasib seperti ibu kota Georgia Tbilisi di Perang 5 Hari 2008 silam. Beyond the conflict, sebelum tahun 2014, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych yang sangat bersekutu dengan Vladimir Putin. Namun, NATO pimpinan Amerika yang sangat gerah dengan meningkatnya hegemoni Rusia di Eropa Timur mulai mengganggu stabilitas Ukraina. Hasilnya, Presiden Viktor digulingkan oposisi Ukraina, dukungan Barat. Ukraina yang semula mesra dengan Rusia berbalik arah merangkul NATO dan menjadi boneka Barat yang lemah. Putin yang sudah kehilangan sekutu Libya dan Suriah akibat campur tangan Barat dalam aksi yang disebut Arab Spring seolah membalaskan dendam secara kilat dengan langsung mengambil alih semenanjung Crimea. Melalui operasi mulus liter Green Man, Crimea jatuh tanpa perlawanan Ukraina. Crimea sendiri sejatinya adalah wilayah milik Kekaisaran Rusia, penduduknya mayoritas pro-Rusia, namun di zaman Uni Soviet Crimea diserahkan kepada Ukraina. Ukraina dan Rusia terus terlibat perang dingin. Perang intelijen kedua pihak berlangsung hingga kini.
Sebagai negara yang berbatasan dengan Rusia, Ukraina dianggap wilayah penting yang perlu dijadikan anggota NATO. Jika Ukraina masuk NATO, kedaulatan Federasi Rusia dalam bahaya besar. Putin tak tinggal diam. Sebagai presiden yang sukses membangkitkan kejayaan Rusia dan dianggap manifestasi kesaran Rusia, Putin lebih dini melancarkan strategi militer untuk mencegah Ukraina menjadi anggota NATO. Selain mengerahkan kekuatan militer, Rusia mempunyai kartu as yang membuat NATO tak berdaya, yakni gas. Sekitar 60% gas Eropa Barat dipasok oleh Rusia. Seluruh jalur darat dan laut menuju Ukraina dari Eropa secara geografis sangat mudah diblokade oleh Rusia. Apakah PBB akan turun tangan? No. Rusia punya hak veto. Conclusionnya, Ukraina sudah di ujung tanduk. Hanya Amerika dan Inggris anggota NATO yang sepenuhnya tidak tergantung pada pasokan energi Rusia. Namun, seperti yang sudah ditulis di paragraf sebelumnya, blokade dapat dengan mudah dilakukan oleh Rusia dan Putin siap mengancam siapapun yang ikut campur dalam invasi Rusia ke Ukraina. Biden yang sudah terlalu lelah untuk memimpin Amerika melawan dua adidaya sekaligus, yakni Rusia dan Cina, kemungkinan hanya akan mengandalkan sanksi ekonomi. At least hanya keajaiban yang dapat menyelamatkan Ukraina dari Rusia. Melihat kesuksesan Rusia mengepung Ukraina dan lemahnya spirit perlawanan rakyat Ukraina ini diakibatkan terbaginya dua kubu di rakyat Ukraina sendiri, antara yang kubu barat yang membela ke Eropa Barat dan kubu timur yang lebih condong ke Rusia. Alangkah baiknya Presiden Ukraina mengibarkan bendera putih dan merapat ke Rusia. Keselamatan warga sipil lebih utama dan menghindari kerusakan infrastruktur lebih lanjut. Syekhnya sudah membuktikan bisa makmur dengan bergabung bersama Federasi Rusia, karena Rusia sejatinya bukan negara agresor seperti Amerika atau Inggris, namun hanya ingin mewujudkan cita-cita bersatunya Slavia Raya, yakni Belarusia, Rusia, dan Ukraina. Demikian ulasan singkat mengenai konflik perang Rusia dan Ukraina dan melatar belakang sesungguhnya mengapa perang tersebut terjadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.